Halo kawan Catra, bertemu lagi bersama saya Indira di channel YouTube Jurnal Catra. Nah, hari ini menjadi hari yang spesial sekali karena Indira memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Ibu Endah, yaitu salah satu konsultan pajak ternama di Indonesia yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di Indonesia. Nah, menariknya nih, pertemuan Indira hari ini bisa menjadi perspektif baru buat kawan-kawan yang ingin mengetahui bagaimana dunia akuntan dan konsultan pajak. Nah, kita langsung saja yuk sapa Bu Endah. Halo Ibu. Halo. Ya, gimana nih Bu? Kira-kira Indira pengen tahu, Ibu kan sudah memiliki pengalaman yang expert nih di dunia konsultan pajak dan akuntan. Kalau ditarik ke belakang, kira-kira kenapa Ibu bisa terjun di dunia ini? Terjun di konsultan pajak. Jadi awal aku lurusin ya, kalau saya ini bukan akuntan, meskipun kalau ngomong titel saya dan lulusan itu saya seorang lulusan akuntansi, tapi saya memilih bukan sebagai akuntan tapi sebagai konsultan pajak. Nah, awal kenapa saya bisa terjun di bidang ini karena apa ya, istilahnya kebetulan atau apa ya, karena dulunya lulus SMA mau daftar UMPTN, pinginnya jadi dokter tapi nggak lulus. Nggak lulus tuh bukan berarti kita pantang menyerah ya. Nah, saya akhirnya mengambil salah satu jurusan D3 perpajakan itu di Universitas Erlangga Surabaya, seperti itu. Kenapa saya ngambil perpajakan? Karena menurut saya itu adalah jurusan yang paling aneh, Mbak. Kenapa? Iya, jadi kalau waktu SMA itu kan, kalau pelajaran IPS itu kan ada ya pelajaran akuntansi, geografi kayak gitu. Nah, pelajaran perpajakan itu nggak ada gitu loh. Nah, pada waktu lulus SMA, lihat jurusan, ini belajar apa sih? Kalau jurusan akuntansi, oh belajar akuntansi. Oh kalau belajar manajemen, oh belajar yang manajemen. Bisa membayangkan. Tapi kalau belajar pajak, jurusan pajak, apa yang dipelajari? Kan undang-undang doang. Kenapa harus dipelajari? Nah, itu kawan Catra, kenapa saya tertarik untuk masuk di jurusan perpajakan. Awal mulanya jadi semacam kayak kecelakaan, tapi kecelakaan yang menyenangkan. Juga ya. Bener, karena ini menurut saya adalah hal yang paling membuat saya itu penasaran. Pelajarannya apa sih, materinya kuliah itu apa? Makanya saya memilih jurusan perpajakan gitu. Jadi konsisten juga ya, apalagi pengalamannya sudah sampai 20 tahun. Itu sepertinya umur saya itu masih segitu. Belum ya? Belum lahir ya. Waduh, saya tua dong ini. Mengemaskan. Sebaya ya, ternyata sebaya. Ya, jadi kira-kira itu kan sudah lama sekali, 20 tahun ya. Itu menurut saya bukan waktu yang sebentar. Nah, dikatakan profesional itu minimal paling tidak berapa tahun sih seharusnya untuk seorang yang terjun di dunia pajak supaya dapat dipercaya? Itu kira-kira gitu. Kalau ngomong kepercayaan, bisnis konsultan itu kan bisnis kepercayaan yang pasti harus memberikan yang terbaik kepada para klien-kliennya. Nah, memberikan yang terbaik ini harus ada dasarnya, yaitu undang-undang. Apalagi kita ini adalah sebagai seorang konsultan pajak terdaftar. Nah, kalau konsultan pajak terdaftar itu setiap tahun itu kita harus ada laporan ya, ada laporan ke Kementerian Keuangan berapa SKS, PPL. Jadi kita itu setiap tahun dituntut untuk terus upgrade ilmu, untuk tahu peraturan terbaru itu seperti apa. Jadi profesional itu artinya memberikan yang terbaik kepada klien-klien kita, yaitu para wajib pajak, agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar seperti itu dan sesuai dengan peraturan. Ya, menyenangkan ya kedengarannya. Mungkin ada juga yang tertarik di dunia ini. Nah, selain itu Indira pengen tahu juga nih, kira-kira apakah seorang konsultan pajak itu hanya terjun
terjun dan memiliki klien swasta, apakah bisa menjadi seorang pegawai atau ASN, pegawai negeri? Nggak boleh. Jadi emang sudah ada aturannya. Kalau sebelum menjadi konsultan pajak itu kan harus melalui satu tingkatan ujian ya, istilahnya ujian sertifikasi konsultan pajak. Jadi USKP, ujian sertifikasi konsultan pajak. Itu pun ada tingkatan-tingkatannya. Nah, di situ kita untuk pada waktu setelah ujian kita mendaftar untuk menjadi seorang konsultan pajak, itu pun juga ada ininya ya, persyaratannya. Nah, persyaratannya salah satunya ya tidak boleh bekerja di pemerintahan seperti itu. Jadi emang kita pure adalah swasta seperti itu. Jadi masuk kategori pekerjaan bebas sebagai tenaga ahli seperti itu, Mbak. Iya, keren ya. Juga kayak sesuatu yang baru juga informasi ini buat teman-teman ya. Selain itu, kira-kira mengenai konsultan pajak nih, barangkali teman-teman dan kawan Catra ada yang tertarik ingin menjadi konsultan pajak. Kira-kira karakter yang cocok untuk menjadi konsultan pajak itu bagaimana? Mungkin kan ada teman-teman yang ingin karakternya itu santai atau mereka teliti atau seperti apa? Kira-kira seperti gimana? Kalau karakter yang pasti harus pembelajar ya teman-teman. Nah, kawan-kawan Catra di rumah, kalau yang pingin jadi seorang konsultan pajak, yang pertama harus mau untuk belajar dan terus upgrade ilmu. Jadi kalau sekarang belajar belum tentu nanti itu berapa bulan itu peraturan bisa berubah. Kalau kalian nggak update ya, apa yang diberikan kepada klien bisa istilahnya nggak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua ya memang harus bekerja keras ya. Apalagi kemarin nih bulan lalu antara jatuh tempo pelaporan SPT dan libur lebaran itu hampir, ya nggak hampir juga ya, libur pemerintah udah mulai tanggal 29 kan, padahal batas waktu itu tetap tanggal 30 April. Jadi KPP buka paling lama tanggal 28 kalau kita mau melaporkan kalau kita mau melaporkan perpanjangan atau lapor sendiri atau dengan pos, karena keterbatasan libur lebaran ini yang cukup lumayan. Nah, itu kan kita harus berani, harus bisa untuk melembur supaya laporan itu selesai tepat waktu seperti itu. Pokoknya semua waktunya didedikasikan untuk penyelesaian laporan ya. Iya, intinya harus totalitas dan emang punya passion ya. Nah, makanya salah satu tagline di kantor saya, Catra Hentang Konsultama, itu strong passion for better services seperti itu. Jadi emang harus memberikan seluruh passionnya kepada apa yang dikerjakan. Jadi yang dikerjakan tuh harus dengan cinta ya, kayak gitu. Jadi kerja itu ya harus ada dasarnya, cinta, ikhlas, supaya apapun yang dilakukan itu pasti yang menghasilkan yang terbaik ya, gitu. Dan bisa jadi menyenangkan juga ya. Iya, benar. Nah, berbicara tentang passion seperti itu, tapi kan mungkin ada kesalahan atau perilaku yang paling fatal yang mungkin bisa menyebabkan seorang konsultan pajak itu mungkin dihapus atau dicabut lisensinya atau bagaimana, supaya teman-teman mungkin lebih berhati-hati juga nih untuk dalam berperilaku seperti itu. Nah, itu jadi yang pertama, jangan sampai itu merugikan negara maupun wajib pajak. Contohnya gini, sembrono dalam menerapkan peraturan. Nah, wajib pajak kok pajaknya besar ya gitu loh, pajaknya besar, langsung gampang aja, oh kalau gitu nggak usah dilaporin omsetnya. Wow, nah itu kan salah satu kriteria yang tidak diperbolehkan gitu loh. Nah itu sudah ranahnya pidana. Jadi jangan sampai menyepelekan aturan, dan pasti akan kelihatan. Karena apa? Sekarang itu DJP itu punya data yang namanya AEOI, Automatic Exchange Information, plus dengan data dari instansi, lembaga, pihak lain. Nah itu dapat
Jadinya percuma juga bohong-bohong seperti itu. Jadi integritas sebagai warga negara yang baik dan konsultan pajak yang baik itu harus dimiliki oleh seorang konsultan pajak, dan jangan sembrono untuk menggampangkan satu aturan, nah akhirnya berakibat fatal baik bagi wajib pajaknya seperti itu. Berarti pernah ada juga kasus yang sampai izinnya itu dicabut karena keteledoran itu ya? Ada banyak, beberapa seperti penggunaan faktur pajak fiktif. Nah, kalau faktur pajak fiktif itu kan untuk menurunkan PPN yang dibayar. Nah, itu bisa otomatis sudah masuk ke ranah pidana, ya otomatis dicabut juga seperti itu. Itu bisa nggak sih biasanya karena kesalahpahaman dari analisis peraturan itu, bisa pernah nggak ada kasus? Kalau salah paham beberapa ya, makanya di Indonesia ini misalnya dilakukan pemeriksaan tidak setuju, wajib pajak itu bisa mengajukan keberatan. Nah, apabila keberatan ditolak, wajib pajak bisa mengajukan ke pengadilan. Jadi bisa mengajukan banding maupun gugatan seperti itu. Tapi semuanya itu harus sesuai dengan alurnya, peraturan itu seperti apa, seperti itu. Seperti itu. Ya, berarti lalu juga misalkan jika ditarik itu apakah lulusan, kan perpajakan ada ya di Indonesia meskipun hanya D3, apakah ketika lulusan dari D3 perpajakan itu bisa langsung menjadi konsultan pajak? Apa ada tahapan sertifikasi yang panjang atau ada tahapan singkatnya? Nah, sebenarnya sih nggak panjang-panjang juga. Yang pertama, lulusan D3 atau S1 semua jurusan itu wajib dulu mengambil yang namanya USKP, ujian sertifikasi konsultan pajak. Jadi ujian USKP itu ada 3 tingkatan, ada A, B, C, dan yang pertama itu diambil harus A dulu. Kenapa harus A? Nanti setelah lulus ujian A baru bisa memberikan jasanya khusus kepada wajib pajak orang pribadi. Tapi orang pribadi yang levelnya masih dalam negeri ya. Kalau expat itu sudah masuk ke C karena sudah masuk ke warga negara asing. Jadi levelnya itu A itu khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Kalau B itu bisa wajib pajak badan dan orang pribadi. Nanti kalau yang C, nah ini kalau yang C ini yang saya punya nih izinnya. Nah, kalau C itu semua wajib pajak baik PMA, dalam negeri, itu sudah yang paling tinggi tingkatannya seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Oke, berarti seru juga ya. Misalkan seperti itu. Oh, Nira juga pernah dengar nih dari teman-teman sempat ada menyebut istilah brevet. Apakah itu sama dengan USKP atau bagaimana? Beda. Beda. Kalau brevet itu masih ini ya, kayak kursus. Nah, kayak kursus memang ada sertifikatnya, tapi belum masuk ke USKP. Jadi kalau jadi seorang konsultan pajak harus melalui USKP dulu. Tapi brevet itu seperti gini ya, pingin tahu pajak itu seperti apa sih? Nah, itu ambil brevet A, B, biasanya AB atau BC seperti itu. Jadi itu kursus biasa yang belum diperhitungkan sebagai bagian dari kriteria untuk menjadi seorang konsultan pajak seperti itu. Apa biasanya ada kasus orang yang ingin mendaftarkan dan mengikuti sertifikasi itu tidak lulus pajak, Bu? Tidak lulus USKP, maksudnya iya. Ada. Kalau nggak lulus ya mengulang, karena masih ada kesempatan 3 kali mengulang. Maksimal 3 kali mengulang dalam 2 tahun. Tapi nanti dicek aja, karena peraturan untuk bisa mengikuti USKP pun itu juga dinamis ya, beda. Kalau dulu zaman saya itu lulusan S1 bisa langsung ngambil ke USKP B. Sekarang lulusan S1 pada waktu saya lulus S1 nih berubah peraturannya. Jadi saya waktu itu kan lulusan D3 ya. Saya kira kalau saya ngambil A, nanti kalau nggak lulus lumayan nih. Nanti aja deh saya ngambil USKP-nya setelah saya lulus S1. Nah, begitu saya lulus S1, peraturannya berubah.
peraturannya berubah. Nah, waktu itu ujian masih ada di Surabaya waktu saya belum lulus S1. Nah, tapi setelah saya lulus S1, semua ujian itu dipusatkan semuanya di Jakarta. Jadi saya mulai ngambil USKP itu sekitar tahun 2006 ya. 2006 tuh saya harus ujian offline ya, zaman dulu itu offline ya. Kalau sekarang kan bisa online ujiannya. Saya harus berangkat ke Jakarta untuk ujian 3 hari full untuk memperoleh sertifikat USKP dan seperti itu. Pasti langsung lulus juga ya, Bu Endah kan. Enggak juga sih. Oh, iya. Gimana? Saya itu ngulang 1 kali kok. Iya. Jadi waktu itu saya juga sedang kerja juga, terus saya juga lagi kuliah juga S2 waktu saya ngambil USKP. Jadi don't worry lah, jalanin aja. Jadi nggak lulus tuh bukan suatu aib, teman-teman. Gitu. Toh buktinya sekarang pengalamannya sudah dibuktikan ya, karena ibunya juga konsisten nih 20 tahun itu, bayangkan. Iya, jadi, sejak saya lulus D3, jadi saya lulus D3 perpajakan. Begitu saya lulus tahun 2000, saya kerja di salah satu kantor konsultan pajak di Surabaya. Jadi saya hanya bekerja di kantor tersebut. Lalu pada tahun 2009 saya memutuskan untuk pergi ke Bali ini, mendirikan salah satu konsultan pajak di Bali. Gitu. Tepuk tangan online dulu teman-teman. Nah, itu kan dari tadi pengalamannya dari Ibu. Nah, kira-kira untuk kawan Catra nih yang ingin mendaftarkan USKP seperti tadi, ada nggak sih tips supaya bisa lulus ujian seperti itu? Yang pertama pasti belajar ya, gitu loh. Yang pertama belajar. Meskipun pada saat USKP itu boleh membuka buku undang-undang yang jadi yang jadi pegangan. Jadi buku panduannya dikasih yang namanya undang-undang. Nah, tapi kalau kalian nggak pernah baca itu undang-undang, gimana bisa ingat tempatnya ada di mana, seperti itu. Terus peraturan-peraturan pelaksanaannya itu juga yang harus dihafalkan. Peraturan pelaksanaan PPh 21, PPh 23 dan pajak-pajak yang lain harus dimengerti, seperti itu. Berarti sama dengan juga kita harus melatih daya ingat ya, supaya benar. Dan membiasakan untuk menulis supaya lebih cepat ingat antara tangan dan pikiran, seperti itu. Tipsnya bisa dipraktekkan nih buat teman-teman ya yang ingin mencoba dan melakukan USKP seperti itu. Nah, dari tadi kan keseruannya nih yang kita bicarakan. Kira-kira kalau terkait selama 20 tahun ini Ibu pernah merasakan rasa jenuh nggak sih? Atau apakah ada sisi melelahkannya sebagai konsultan pajak ini? Kalau karena saya happy ya kerja sebagai konsultan. Karena apa? Saya tuh ketemu dengan banyak sekali orang dan karakter. Dan saya seperti tidak bekerja dalam satu kolam seperti itu. Karena apa? Saya punya klien, saya bisa bepergian, saya bisa pergi ke Sumbawa, saya bisa pergi ke Kalimantan, saya bisa pergi ke Sumatera. Karena saya punya klien di seluruh Indonesia, seperti itu. Nah, setelah kerja kita full ketemu, berbincang dengan klien, memberikan konsultasi. Di sela-sela itu saya juga suka melakukan traveling. Jadi nggak ada hal yang menjenuhkan buat saya seperti itu. Termasuk kalau saya harus belajar ke luar negeri untuk upgrade ilmu. Setiap tahun saya selalu pergi keluar. Itu saya mengikuti yang namanya AOTKA, salah satu kayak seminar gitu ya, seminar tentang perpajakan luar negeri, seperti itu. Seperti itu. Nah, itu kan berarti seru juga ya buat teman-teman nih. Berarti jangan khawatir kalau Anda berminat sebagai konsultan, menjadi konsultan pajak, nggak melulu di depan laptop ya, mempelajari peraturan, tapi juga bisa pengalaman traveling dan bertemu orang baru ya. Jadi itu benar-benar bisa improve diri sendiri juga ya. Itu dua kepribadian yang berbeda tuh bisa dalam satu pekerjaan, jadi menyenangkan. Nah, iya, intinya sih kalau bekerja di bawah yang menyenangkan ya. Makanya passion atas sesuatu hal yang diminati itu penting. Apapun nanti pekerjaan kalian yang dipilih, ya salah satunya konsultan pajak ini ya. Karena apa? Konsultan pajak itu lumayan loh menurut saya menjanjikan. Karena apa?
Apalagi ini PPS mau berakhir ya. PPS kan mau berakhir 30 Juni. Nah, para wajib pajak ini kan pasti bertumbuh. Karena apa? Setiap orang yang mempunyai penghasilan itu pasti sudah menjadi seorang wajib pajak, dan gak semua orang bisa paham yang namanya peraturan. Nah, untuk itulah kita hadir sebagai jembatan antara wajib pajak dengan kantor pajak, seperti itu. Jadi benar-benar inspiring sekali ya apa yang disampaikan dari tadi, apa yang sudah kita sharing. Nah, seperti itu. Barangkali kita semua nanti siapa tahu bisa suatu saat sekarang Indira belajar dari ibu, suatu saat kita bisa jadi rekan, partner. Boleh dong ya. Teman-teman juga sini, teman-teman online jangan khawatir, walaupun berjauhan juga bisa memiliki pilihan konsultasi secara online ya Bu. Iya, kita juga bikin ya yang namanya kelas Kempol. Jadi kita bikin kelas-kelas supaya kalian semua secara online pun itu bisa upgrade seperti itu. Wah, seru sekali ya perbincangan kita hari ini. Terima kasih juga buat Bu Enda sudah meluangkan waktunya, kita sharing session hari ini ya, ngobrol seru sekali yang pastinya bisa menginspirasi juga buat teman-teman. Semoga pembicaraan kita hari ini bisa menginspirasi, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube Jurnal Catra. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam maju untuk kita semua.